Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang manajemen kas dan manajemen keuangan internasional. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan 1. Fidiatul Mas'amah NPM 1910104140, 2. Siti Rohani NPM 1910104141, 3. Kuku Indra Wijaya NPM 1910104142. Manajemen kas merupakan aktiva yang tidak dapat menghasilkan laba secara langsung dalam perusahaan. Maka perlu dilakukan suatu usaha pengelolaan manajemen kas yang efektif dan efisien agar dapat optimal. Model manajemen kas yaitu 1. Menurut William Baumol dengan rumus C sama dengan akar 2 dikali F dikali T per K. Dengan keterangan C sama dengan jumlah kas optimal, F biaya tetap untuk pinjaman, T jumlah kas untuk transaksi, K biaya kesempatan dari kas yang dimiliki. Kedua, menurut Miller dan Ord, yaitu Z sama dengan 3 dikali T delta pangkat 2 dibagi 4I pangkat 1/3 dengan keterangan T sama dengan biaya tetap untuk transaksi pangkat 2 varian aliran kas I sama dengan tingkat bunga. Anggaran kas merupakan skedul yang menyajikan perkiraan aliran kas masuk dan keluar. Perencanaan kas masuk dan keluar yaitu 1. Kebutuhan membiayai kekurangan kas. 2. Kebutuhan perencanaan investasi atau kelebihan uang. Penyusunan anggaran kas yaitu 1. Menyusun rencana penerimaan dan pengeluaran dari transaksi atau operasi perusahaan. 2. Menyusun rencana transaksi finansial. 3. Menyusun anggaran kas final. Manajemen keuangan internasional. Perdagangan internasional menimbulkan perusahaan multinasional atau biasa disebut sebagai multinational company atau MNC, yaitu perusahaan dengan investasi dan penjualan yang berlangsung di 2 negara atau lebih. Teori perdagangan internasional. Yang pertama, teori keunggulan komparatif yang berbunyi bahwa setiap negara akan memfokuskan aktivitasnya pada objek. Kemudian teori ketidaksempurnaan pasar. Terdapat satu kondisi ketidaksempurnaan pasar. Kemudian teori siklus perkembangan yang berbunyi bahwa pendirian suatu perusahaan awalnya dari negara asalnya kemudian tumbuh dan berkembang sesuai peluang. Kemudian hal-hal yang mendorong perdagangan internasional, yang pertama memperluas pasar untuk mencari sumber-sumber permintaan baru, perolehan keuntungan yang lebih besar dari pasar lokal, mengoptimalkan skala ekonomi, faktor produksi yang lebih murah, adanya pembatasan perdagangan dari pemerintah negara asal, penyebaran resiko, adanya perubahan kurs, dan mencari kestabilan iklim politik. Peranan manajemen keuangan internasional. Perdagangan internasional untuk peningkatan dan kemakmuran masyarakat. Perbedaan manajemen keuangan internasional dengan domestik. Yang pertama, aliran kas terdiri atas beberapa mata uang yang berbeda, lembaga ekonomi dan politik yang berbeda dan perbedaan resiko politik, perbedaan bahasa dan budaya, dan perbedaan campur tangan pemerintah terhadap perekonomian. Pasar valut asing. Yang pertama, fungsi pasar valut asing yaitu mentransfer daya beli antar negara, kemudian menyediakan kredit untuk transaksi, dan yang terakhir, wahana memperkecil resiko. Para pelaku di valut asing. Yang pertama, dealer,
yaitu pihak yang membuat pasar bergairah. Kemudian perusahaan atau perorangan, yaitu eksportir, importir, investor internasional, dan perusahaan multinasional. Kemudian spekulan dan arbitrator, yaitu bertindak atas kehendak mereka sendiri. Kemudian bank sentral, yaitu stabilisator nilai tukar mata uang lokal. Dan yang terakhir pialang, yaitu perantara antara penawaran dan permintaan mata uang. Jenis-jenis pasar di pasar valut asing. Yang pertama yaitu pasar spot, kemudian pasar forward, kemudian pasar future, dan pasar opsi. Jenis transaksi pasar valut asing. Yang pertama, transaksi spot, yaitu dilakukan berdasarkan nilai tukar saat transaksi. Kemudian, transaksi forward, yaitu menentukan kapan pembayaran dan penyerahan valuta asing. Kemudian, transaksi swap, yaitu pembelian dan penjualan mata uang asing secara bersamaan. Kemudian, sistem nilai tukar. Nilai tukar menunjukkan banyaknya unit mata uang yang dibeli atau ditukar dengan mata uang lain atau harga suatu mata uang lain. Sedangkan kuotasi menunjukkan pernyataan kesediaan untuk menjual atau membeli suatu mata uang pada tingkat harga yang berlaku, atau sebagai cara penulisan nilai tukar antara mata uang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan pengucapan, kami mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.